Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai pemirsa podcast Banten Sehat Faskin kita. Sehat berawal dari saya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini tema yang cukup menarik sekali. Tema yang kita angkat implementasi budaya kerja atau ASN berakhlak. Nah, jadi kita harus hadirkan narasumber yang memang sesuai dengan bidang dan juga kompetensinya. Sudah hadir di depan saya ada Bapak Bara Hudaya SMSI. Beliau adalah Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bara? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol-ngobrol kali pertama ya kita ngobrol. Siap. Nah ini terkait dengan implementasi budaya kerja dan juga kaitannya dengan ASN berakhlak. Ini tagline-nya. Ini berakhlak ini ada singkatannya artinya ya Pak Bara ya. Iya siap. Nah ini mungkin juga sebagai sosialisasi untuk juga masyarakat penting karena memang ini juga berhubungan langsung dengan pelayanan ya. Pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah ini kita coba akan angkat terkait dengan implementasi budaya kerja, kemudian juga bagaimana implementasinya untuk berakhlak tadi, yang sesungguhnya juga harus begitu ya. Ya. Arti secara akhlaknya itu juga. Nah ini pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah ini kan singkatan dari berakhlak ini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Wah ini boleh disampaikan mungkin yang poin pertama dulu nih Pak Bara. Oh langsung ke berorientasi pelayanan ya? Iya, ini apa nih berorientasi pelayanan nih otomatis kan langsung berhubungan sama masyarakat. Ya betul, jadi kalau dari berakhlak, kenapa berakhlak tagline kita nih sekarang? Ya karena tadi awalnya ada perbedaan budaya kerja di setiap organisasi atau perangkat daerah. Ya. Akhirnya dibuatlah oleh pusat berakhlak gitu ya intinya. Nah selanjutnya terkait dengan berakhlak itu bahwa ASN atau pegawai dituntut untuk berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan biar solutif dan terus ada ramah dan segala macamnya. Jadi solutif itu ada juga kan orang melayani tidak ada jalan keluarnya gitu. Ini kan harus bersolutif gitu. Itulah intinya dari berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Jadi harus ada hasil akhir gitu ya. Solusinya apa dari bentuk pelayanan kepada masyarakat. Betul. Dari berakhlak ini juga kan targetnya itu pelayanan publik yang prima. Ya, nah apalagi salah satunya juga dinas kesehatan ya. Apalagi dinas kesehatan itu banyak sekali tugasnya. Ya, salah satunya terkait dengan penurunan stunting dan lainnya. Betul. Pelayanan kesehatan ini kan pelayanan dasar ya yang juga diterima oleh masyarakat. Oh iya, ini kita juga siaran di Instagram Dinkes nih Pak. Jadi ini kita juga boleh teman-teman yang mau kasih komentar, pertanyaan boleh ya Pak Bara ya? Boleh. Langsung aja ditulis nanti dibacakan sama tim kita. Nah tadi yang pertama ini artinya kan lebih ke para teman-teman ASN ya Pak ya, yang memiliki tadi berorientasi pelayanan. Artinya ini juga terkait dengan pelayanan publik. Nah kemudian bagaimana untuk pengelolaannya juga untuk nilai-nilai lainnya seperti akuntabel? Ya, jadi kalau akuntabel itu di kita itu kan ada terkenal akuntabilitas kinerja. Ya. Alhamdulillah di kita itu secara keseluruhan di Banten akuntabel kita masih biasa saja Pak. Jadi kalau akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan sumber daya, bisa dari anggaran, dari kegiatan dan lain-lainnya. Itulah salah satu akuntabilitas yang ditekankan di berakhlak ini. Jadi harus berintegritas juga di situ ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah secara keseluruhan efeknya akuntabilitas kita masih kalau dinilai itu ada B Pak, Bu. Bu Ratu, jadi levelnya begitu ya? Levelnya kita masih B. Ya ini kan perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan lagi ya? Ya, jadi harus ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh pegawai. Ini secara keseluruhan artinya secara ya Pak Bara ya? Ada indeks di sana, indeks SAKIP namanya sistem akuntabilitas. Ini sama ini. Jadi agar per ASN Provinsi Banten ini harus berintegritas dan bisa mempertanggungjawabkan sumber daya yang dimiliki. Semacam kami dan teman-teman mempunyai anggaran dan harus dipertanggungjawabkan secara berdampak intinya begitu. Oke, artinya ada transparansi, betul. Akuntabilitasnya, kemudian juga ada kejujuran juga di situ, ada bertanggung jawab
dan efektif dan efisien. Nah, ini ada tanggung jawab ya, artinya loyalitas dan juga tugasnya seperti Betul. apa. Ini pelaporan kinerja artinya ya. Iya, betul. Nah, ini mudah-mudahan ini secara keseluruhan ya, tadi nilai B tadi ya Pak Bara ya. Ya mudah-mudahan kita tahun ini naik tuh nilainya. Naik ya. Karena berakhlak ini kan Bu Ratu ada sebagai indeks. Jadi itu ada penilaian dari indeks kepuasan begitu ya? Betul. Indeks berakhlak namanya. Berakhlak. Nama dari ikunya itu indikator kinerja itu Indeks berakhlak. Dibungkus dalam indeks reformasi birokrasi. Oke, ini ada penilaiannya ya. Ya, mudah-mudahan trennya kita di Banten 2023-2024 naik. Alhamdulillah naiknya lumayan, agak tinggi. Iya. Dari 2023 dibandingkan 2003. Ada penilaiannya. Ada penilaiannya. 2023 itu 58,8. 2024 75,8. Naik ya. Naik. Jadi mudah-mudahan akuntabilitas kinerjanya juga didukung ASN-nya yang akuntabel akan naik semua. Amin, amin. Terakhir nanti akan ada penilaian lagi kapan nih Pak Bara? Oktober November ini akhir tahun ini pasti ada penilaian. Bulannya penilaian biasanya kami akhir tahun juga nih soalnya ya, bulan penilaian. RB dari BPK juga pasti ada. Ya, betul. Nah, selain tadi ya ada bagaimana akuntabilitasnya, kemudian juga orientasi pelayanannya seperti apa. Kemudian juga masih ada komponen lainnya, itu adalah kompeten. Ya. Nah, di mana teman-teman ASN juga dituntut untuk memiliki kompeten juga begitu ya di berakhlak ini. Jadi pasti harus berkompeten ASN. Apalagi ASN Provinsi Banten. Berkompeten ini belajar lah intinya. Dan satu organisasi pun harus dijadikan pembelajaran. Ada di Diklat, namanya organisasi sebagai pembelajaran. Itu ASN itu dituntut harus mencari ilmu, harus berkompeten. Nah itu dalam proses penganggarannya pun ada yang dianggarkan oleh dinas, ada yang pribadi. Nah misalkan kami di bioorganisasi banyak sekali yang diikuti oleh secara pribadi karena kami harus kompeten karena kami pengelola indeks reformasi birokrasi semuanya itu ada 21 indeks itu harus mengetahui ilmu-ilmu itu di dalam ilmu reformasi birokrasi. Jadi kami harus memperdalam terkait dengan akuntabilitas kinerja, kami harus memperdalam tentang probis, SOP dan lain-lainnya. Itulah dituntut harus begitu. Itu harus apalagi organisasi juga kayak begini nih, ini merupakan pembelajaran di organisasi nih. Ya sharing ilmu itu harus ada. Sosialisasi. Kan ada pegawai mungkin teman-teman merasakan ada pegawai yang biasa saja udah. Itu pasti akan begitu aja, stagnan itu. Tapi kalau kita ada satu ilmu, upgrade diri segala macam itu pasti dia lebih tahu. Betul. Itu yang dibutuhkan di ASN. Pada akhirnya efeknya itu pelayanan publiknya meningkat. Lebih prima. Artinya ada pengembangan dari kompetensi ASN ya. Tidak puas diri sampai saat itu tapi juga mengembangkan upgrade diri dan juga termasuk juga berkembang dengan situasi saat ini ya. Perkembangan zaman. Di kami ini setiap bulan, bahkan di kami di biro organisasi sendiri. Kan di WPSDM banyak sekali pelatihan-pelatihan terkait budaya kerja dan segala macam. Setiap Jumat tuh sharing. Baru kemarin saya tiap Jumat ya Pak? Tiap Jumat. Jadi sharing setiap pagi, sharing ilmu yang melakukan diklat ngomong di depan kepada kami teman-teman di biro dan mungkin ada teman-teman dari perangkat daerah terkait apa saja yang dilakukan, yang pernah dilakukan atau pernah diklat di situ. Itu sharing knowledge itulah. Itu mahal tuh Pak ya? Iya itu dia. Itu sharing itu tadi ya. Mbak sendiri pasti tahu lah, tidak melakukan itu perangkat daerah. Teman-teman di organisasi lain tidak melakukan itu. Ya ini bisa diadaptasi nih ya, sharing ini ya. Kebetulan ini bentuk inovasi kami di biro organisasi sebagai fungsi koordinatif terkait indeks reformasi birokrasi. Nah ini perlu diadaptasi juga mungkin dari teman-teman OPD lainnya ya. Harus ada sharing. Tiap Jumat seminggu sekali minimal ya Pak ya. Nah kami pun membuka ruang publik itu, ruang klinik reformasi birokrasi. Adapun kesulitan apapun, informasi apapun, bisa langsung di sharing di sana. Datang, dijelaskan apapun, sistem kerja atau pola kerja atau segala macam, atau SOP atau proses bisnis terkait dengan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan ini sangat terbuka sekali ya, artinya sharing tadi. Artinya ini tidak menutup kemungkinan bukan hanya dari kalangan di
instansi lain pun juga bisa ikut datang, konsultasi dan lain sebagainya begitu ya. Terkait tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan pastinya ya. Sesuai dengan curhat pribadi ya. Aduh, kalau cicilan-cicilannya nanti lah itu ya. Nah ini termasuk juga ya, ada poin keempat adalah harmonis. Nah ini bagaimana harmonis sendiri yang memang juga harus ditingkatkan, dibina. Ya, harmonis yang kami maksud di kami itu Mbak, ada contoh perilaku di SK kan. Ada contoh perilaku setiap indikator berakhlak itu. Nah keinginan harusnya pegawai Provinsi Banten ASN-nya harusnya bersikap positif. Jangan mentang ujug-ujug udah negatif aja tuh. Harusnya gitu bersikap positif. Kita lakukan dengan riang gembira gitu tuh. Segala kesibukan, segala kesulitan kita lakukan dengan riang gembira. Harus berorientasi bertoleransi, itu harus ada itu. Harus merangkul keragaman, terus peduli, saling menghargai dan saling menolong. Itulah yang dimaksud dengan harmonis di sini. Di berakhlak ini. Karena tadi ya beragam ya pasti betul. Dari satu instansi itu pasti banyak sekali begitu yang berbeda begitu sifat budaya Banten dengan budaya kadang Serang dengan Panegang Telangga juga beda. Sama-sama Banten ya Pak, tapi beda culture-nya. Kita harus di situ harmonis lah. Harmonis, termasuk juga menjaga komunikasi ya Pak. Betul, jaga komunikasi yang ya baik lah. Jangan mencari keributan gitu ya. Betul. Kalau ada yang miss tinggal bisa dibicarakan, tapi kan pasti ada aja itu. Pasti aja setiap perangkat daerah. Nah, kita bagaimana caranya pimpinan di situ mengharmonisasi itulah. Ya, ini mungkin ada program-program yang untuk memperkuat komunikasi dan tim kerja begitu ya. Karena ini kan memang satu instansi, teamwork artinya. Ini perlu diperkuat begitu ya. Mungkin bisa sekali-sekali ada kegiatan-kegiatan yang juga memupuk kekompakan gitu ya Pak. Bisa itu memang itu jadi Pak gini. Setiap diklat, setiap pusat pun menganggap bahwa dalam rangka pondasi untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik, yang buruk, yang gap itu gitu ya. Yang buruk dalam arti koruptif segala macam, masih percaya terhadap berakhlak ini. Makanya banyak sekali pelatihan diklat itu ada materi terkait dengan kepemimpinan strategis, terus harus ada kompeten, itu ada pasti. Jadi masih percaya pusat bahwa itu menjadi benteng ASN tidak koruptif gitu atau tidak KKN dan sebagainya macam. Nah, ini dikuatkan dulu pondasinya agar tidak melanggar hukum dan juga keluar dari mungkin ada beberapa teman apaan sih kitanya berakhlak, tapi tetap itu setiap diklat, setiap apa pasti ada masukan ini. Nah itu tadi agar lebih tertanam lagi ya. Dan terus harus disosialisasikan terus. Nah makanya sebentar lagi kami akan mempatenkan perilaku berakhlak ini dengan Pasekda ini baru kami, karena ini perintah pusat juga harus ada contoh perilaku berakhlak ini, budaya kerja di perangkat daerah. Nanti mudah-mudahan dengan Pak Gubernur menandatangan surat keputusannya ini. Nah ini nanti akan disosialisasikan ke semua perangkat daerah ya. Nah kemudian loyalitas. Nah ini teman-teman ASN juga harus memiliki dan menanamkan loyalitas kepada negara, termasuk juga mungkin pada pelayanan. Loyalitas ini kan harus loyal kepada pimpinan. Betul. Loyal kepada pimpinan itu kan harus menjaga rahasia. Jangan semua diomongin rahasia itu bahaya kan ya. Itu juga dalam rangka loyalitas. Terus menjaga nama baik pribadi dan instansinya juga itu melupakan loyalitas dan mentaati aturan. Ini kan harus, kalau jangan sampai tidak mentaati aturan. Betul. Berarti itu tidak loyal itu intinya. Nah, itu mungkin contoh contoh nyata terkait dengan loyalitas. Jadi Mbak, kalau tidak mentaati aturan terus ada tanda kutip kasus apa gitu, itu pasti akan mempengaruhi terhadap penilaian di Provinsi Banten. Ada isu terkait apapun, terkait dengan korupsi atau apa, itu pasti akan dipantau oleh pusat. Nah ini juga di loyalitas ini harus ada mentaati aturan sesuai dengan aturan yang ada. Nah itu tadi nggak keluar dari aturan tadi ya, sesuai tadi loyalitas ini ya tentu saja. Tapi sejauh ini teman-teman loyalitasnya seperti apa nih Pak? Nah kan tadi dari penilaian nih Mbak, yang ini belum selesai soalnya adaptif belum diomongin, kolaborasi belum diomongin, tapi nggak apa-apa. Amba nanya begitu nih. Tahun kemarin Mbak nilainya 58,8. Jadi menganggap
Mbak misalkan di dinas kesehatan nih. Waktu kami tahun kemarin 2023 kami nelpon Mbak itu Mbak nggak ngangkat. Iya. Sekarang nilai 2004 naik Pak 75,8. Sekarang Mbak sudah oh iya siapa Bara? Ada yang bisa bantu di Dinkes siap kurangnya apa? Itu berarti Mbak sudah pengen berkolaborasi dengan kami. Nah, nilainya kita itu sekarang naik 75,8. Itu cukup sehat. Nah, yang kurangnya ada di adaptif. Tidak inovatif. Di kita itu masih belum kurang inovasinya. Padahal kan teman-teman banyak inovasi saya dengar, tapi kan tidak. Tapi sesuai penilaian itu masih kurang. Nilainya 73. Untuk adaptifnya tadi ya. Nilai 73. Tahun kemarin berapa Pak? 38,8. Jadi ukurannya sederhana. Kami itu kan ada kompetisi inovasi pelayanan publik. Tahun kemarin perangkat daerah yang mendaftarkan itu hanya 2 perangkat daerah. Dari sekian banyak ya. 2023. Karena benar nilainya 38,8. Tapi ketika 2024 udah 16-17 perangkat daerah dari 33. Nah itu kan salah satu ukuran kami aja. Hal kecil. Oh ternyata perangkat daerah sudah melakukan pengen berinovasi. Nah sekarang Pak Gubernur juga kan inovasi. Tujuannya agar pelayanan publik kita meningkat. Nah, apalagi ini kan era digital ya, artinya nggak bisa manual-manual lagi Pak Bara. Sekarang tahun ini harus di pemerintahan by digital. By digital. Udah pusat menekankan itu. Betul, pelayanan online dan lain sebagainya, begitu ya, memudahkan masyarakat. Sudah ditetapkan tahun ini pemerintahan digitalisasi. Semua pelayanan harus digitalisasi. Ini kan mempermudah ya, artinya akses pelayanan masyarakat pun juga bisa kapan saja dan di mana saja. Ketika sudah digitalisasi, otomatis indeks SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik kan meningkat. Logikanya begitu. Terus kita sedang dorong itu terus. Kami kan sebagai fungsi koordinatif menyarankan ke teman-teman pengampu indeks itu agar ayo silakan tetap cepat melakukan transformasi digitalisasi. Karena ini sudah perintah pusat dan perintah Pak Gubernur juga harus segera itu Mbak. Itu langsung dari arahan pusat ya untuk adaptif dengan teknologi saat ini serba digital, pelayanan pun juga harus digitalisasi. Tapi sejauh ini teman-teman di IOPD pun juga sudah ke arah sana dan sudah berjalan begitu ya. Sesuai survei dan kami alami, hasil survei dari pusat, itu sudah tumbuh tuh. KIPP sekarang kan lagi tahun ketiga KIPP, inovasinya ada, sering komunikasi, kami bagaimana menyusun proposalnya, kami siapkan klinik dengan Bapeda, kolaborasi dengan Bapeda, klinik inovasinya ada. Terkait dengan digitalisasinya, gimana nih? Kominfo harus begini kan kita punya pedomannya. Betul. Itu adaptifnya ya. Artinya sudah ada peningkatan ya dari segi adaptif. Nah, terakhir nih ada kolaborasi. Kolaborasi di sini antara lain bukan hanya di lingkup pemerintahan saja. Artinya juga bersama media, masyarakat, akademisi. Nah, ini seperti apa nih Pak Bara? Kalau sesuai aturan bahwa kolaboratif itu harus adil, harus bekerja sama dengan siapapun. Selama itu menjadi tujuan perangkat daerah silahkan bekerja sama, terus berkolaborasi lintas grup atau lintas perangkat daerah, terus memberdayakan sumber daya yang ada, sumber daya manusianya terbuka dalam komunikasi. Itulah keinginan kita bersama, kolaboratif. Jangan ditelepon, matiin, telepon matiin. Itu tidak kolaboratif. Padahal kan teleponnya, ayo bareng-bareng. Nah, fungsi kami itu koordinatif. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi melaksanakan fungsi koordinatif, membantu sekda, mengkoordinasikan semuanya itu. Betul. Selain berakhlak kan ada juga indeks reformasi birokrasi yang ada 21 indeks di situ, Pak. Kami ajak tuh teman-teman, ayo. Kamu ngadain ini, silakan perangkat daerah ini bersama-sama. Akhirnya terwujudlah penilaian. Kami dibantu oleh Kominfo, kami dibantu oleh Bapeda dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi. Tujuannya apa? Pelayanan prima. Jadi indeks reformasi itu tata kelola pemerintahan. Di dalamnya ada indeks berakhlak. Jadi indeks berakhlak itu merupakan penyumbang komponen nilai reformasi birokrasi di Provinsi Banten. Nah itu tadi ya. Tapi Pak Bara, ada nggak sih tantangan mungkin di kolaboratif tadi nih? Ini kan ini antar lembaga, bahkan bukan saja di lingkungan pemerintah provinsi. Apa tantangannya biasanya untuk kolaboratif ini sendiri tadi?
nih kendala ya kalau kita tantang. Jadi sudah terbiasa. ASN itu sudah terbiasa dengan pola kerja yang apa ya? Begitu-begitu saja. Tidak mau berubah. Oke. Ada di zona nyaman gitu ya. Sekarang saatnya, saya pernah dengar juga pusat ngomong, ya kita harus keluar dari zona nyaman. Iya. Jadi budaya kerja yang lama sudah mengakar kuat gitu ya. Sekarang mau transformasi digital nih. Iya. Udah titik tuh. Pusat merintahkan dan gubernur merintahkan transformasi digitalisasi tahun ini. Kita harus berubah dong. Iya. Itu salah satunya teman-teman pada nggak mau juga pasti. Ada saja 1, 2, 3 amang kan banyak yang udah gue mau apa faktor usia atau faktor bisa jadi banyak. Jangan ngomong faktor nanti lama ini ngomongnya. Nah terus ada juga yang lebih penting komitmen pimpinan. Komitmen dari pimpinan. Ya ini tapi secara tertulis sudah ada komitmen pimpinan di perangkat daerah di Provinsi Banten. Terus pemahaman yang kurang. Jadi kita harus sosialisasi terus. Kita nggak apa-apa. Terus lakukan sosialisasi, terus keterbatasan sumber daya manusia. Yang tadi faktor-faktornya udah tua, nggak tahu, pencet ini juga salah gitu ya. Kalau Gen Z beda lagi ya. Itu kendala mungkin tantangan yang harus kita hadapi di Provinsi Banten terkait dengan yang paling banyak sih terkait dengan budaya kerja lama. Oke. Ya, tidak mau keluar dunia nyaman tadi. Betul. Itu yang perlu dipush ya. Terus. Artinya dari pimpinan ini punya inilah ya komitmen pimpinannya tadi. Kan sudah di launching. Berakhlak ini harus di launching. Betul. Sudah. Jadi sudah menandatangani semua perangkat daerah bahwa akan melaksanakan komitmen berakhlak, pelayanan, akuntabel, kompeten sampai ke kolaborasi. Kolaborasi itu tadi. Sudah di launching dan sudah di komitmen pimpinan sudah. Komitmennya sudah ada. Artinya tinggal implementasinya saja. Betul. Bagaimana. Kayak kan terus sosialisasi biar nggak luntur artinya gitu ya Pak Bara. Betul. Nah setelah tadi Pak Bara kan tadi kita sudah breakdown ya artinya apa sih kandungan dari berakhlak tadi, singkatan-singkatan dan juga apa saja mungkin target-targetnya. Kemudian bagaimana sih Pak Bara menanamkan nilai-nilai berakhlak tadi agar tetap konsisten teman-teman di dalam budaya kerja teman-teman di lingkup pemerintah Provinsi Banten. Ini kan perlu adanya konsistensi begitu. Jangan sampai cuma seremonial di awal habis dari sana kendor lagi gitu Pak Bara. Sebelum menjawab itu, Biro Organisasi mempunyai indeks pengampu, indeks ada 5. Oke. Indeks penyederhanaan, indeks sistem kerja, indeks berakhlak, survei kepuasan masyarakat, indeks pelayanan publik dan indeks kepatuhan standar pelayanan publik. 6. Itu ada 6 berarti ya. Yeah. Itu pengampu kami. Mau nggak mau itu dipantau oleh pusat melalui dibungkus dalam namanya indeks reformasi birokrasi. Semua rencana aksi yang dilakukan oleh kita itu harus dimasukkan, harus menjadikan dasar. Yeah. Yang di dalamnya tentu harus sosialisasi terus. Jadi perangkat daerah jangan bosan. Kalau ada sosialisasi terus itu dalam rangka ya biar berakhlak di Provinsi Banten berjalan. Terus ada peningkatan dan teman-teman masyarakat akhirnya apa dampaknya merasakan pelayanan publik yang prima, yang tuntas gitu. Betul, nah, betul. Itu tujuan akhirnya itu tujuan reformasi birokrasi. Jadi ada pemerintahan yang agile, lincah gitu tuh. Itu harapannya itu cita-cita besarnya. Betul. Sehingga tata kelola pemerintahan berbasis dunia itu. Yeah. Pusat menanamkannya itu. Itu mungkin kita sosialisasi terus. Terus ya. Tidak bosan dan teman-teman juga kan kami juga bukan saya banyak sekali di biro dan teman-teman perangkat daerah juga sudah melaksanakan sosialisasi didukung oleh BPSDM suka mengadakan apa Pak pelatihan-pelatihan begitu di Pandeglang itu dan setiap materi pelajaran di kelas itu pasti ada ini. Itu konsistensi ya agar nilai-nilai berakhlak tadi itu istilahnya tidak hanya di awal saja tapi bisa konsisten tadi ya. Jadi berakhlak tuh kalau dari cita-cita awalnya itu kan setiap perangkat daerah itu punya slogan. Akhirnya kayak BUMN mungkin ada pernah lihat akhlak doang tuh. Akhirnya oleh pusat sudah satukan berakhlak. Jadi merubah itu semuanya. Artinya bukan di Provinsi Banten saja tapi ini keseluruhan. Nah kayak begini nih, ini harus ada sudah di surat edaran. Sudah harus ditempel. Ada surat edaran bahwa PIN ini harus di bawah Korpri. Sudah ada aturannya ya jadi harus dipasang untuk lebih mengingatkan lagi begitu mungkin ya. Betul. Nah kalau untuk jangka panjang nih Pak Bara, ini kan tadi untuk menjaga nilai-nilai agar konsistensi teman-teman ASN untuk berakhlak ini bisa terus begitu. Nah untuk jangka panjang sendiri, artinya ini kan
turunan ya dari pemerintah pusat. Bagaimana juga untuk bisa memiliki jangka panjang dengan kegiatan-kegiatan, program dan lain sebagainya di tiap-tiap OPD. Kalau jangka panjang berakhlak maksudnya gitu ya? Ya harapannya pasti itu terciptanya pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima tadi ya. Yang prima. Makanya kita teman-teman harus memahami secara betul. Ya. Nah, untuk memahami itu apa? Ada pengampu ya birokrasi untuk melakukan sosialisasi terus melalui surat edaran dan segala macam. Itu teman-teman sekarang pun masih ada yang tidak mematuhi. Ini bukan semata-mata ditempel di bawah sini, bukan. Ini kan sebagai implementasi. Kalau kami yang membuat tidak pakai ini salah kami. Bukan hanya ornamen pemanis gitu ya. Harus dipahami. Dan satu lagi dari awal tadi bahwa pusat dan pimpinan Pak Gubernur meyakini bahwa dengan mengimplementasi berakhlak budaya kerja ini segala macamnya, itu dapat menjadi benteng tangguh dalam rangka biar tidak ada penyimpangan gitu. Itu saja tujuan besarnya. Udah titik itu tadi. Nah, pelayanan prima. Bagaimana jika ada ASN yang mungkin tidak memiliki semangat berakhlak tadi? Diklatin. Harus dikasih pemahaman. Artinya dari pimpinannya. Harus ya. Kan Pak, setiap pegawai itu ada penilaian profesional ASN. Indeks juga itu. Betul. Si A, si B, si C kinerjanya itu seperti kinerja apa? Ada, kompetensi ada sanksi ada indeks PSN. Sama apalagi itu 2 lagi tuh. Dia kompetensi itu ada. Nilainya 100 atau 90 pasti ketahuan. Dari mana nilainya? Dia sudah diklat tidak. Diklatnya apa? Si A, si B itu diklat apa? Kalau IP ASN itu bisa dilihat, Pak. Kalau misalkan Bara Hudaya IP ASN-nya nilainya 50 berarti Pak Bara ini tidak pernah diklat, tidak pernah banyak ada sanksi, kayak begitu. Bisa dilihat itu, ada kok perhitungannya di semua Pak ASN pasti punya IP ASN-nya namanya. IP ASN ya, ada indeks penilaiannya, profesionalismenya seperti apa. Ada 4 komponen tuh di situ. Ada kompetensi di situ. Itu saja harus didiklatkan. Harus didiklatkan. Artinya pimpinan ini memiliki otoritas penuh bahwa pimpinan juga bisa memetakan dong. Betul. Oh si A si B itu kurang. Kalau kamu diklat. Diklat apa saja? Di sekelas biro organisasi kita menganggarkan anggaran terkait dengan diklat. Ada di Jogja selain BPSDM tidak, ada dikirim ke Jogja 5 orang, 3 orang. Ya mungkin di Dinkes harus ada juga kayaknya. Selain dengan keilmuan kesehatan, ada juga keilmuan terkait dengan tata kelola segala macam. Dikatakan RPJMD di Jogja gitu segala macam. Itu kan dalam rangka meningkatkan itu. Meningkatkan itu dan juga memberikan pemahaman lebih dalam ya. Pelayanan prima juga untuk publik. Artinya ASN ini harus memiliki dan juga pelayanan ya terutama ya. Ini juga harus memiliki orientasi melayani. Kalau jika tidak artinya ini ada penilaian. Nah ini salah satu solusinya adalah tadi diklat dan betul. Diklat diklat aja. Pelatihan harus diklatkan. Oke. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan ASN Smart? Smart ASN seperti apa nih Pak Bara? Ya sebetulnya tidak terlepas dari berakhlak. Smart ASN itu ya. Yang pertama mungkin ada di surat keputusannya bahwa ASN Smart ini harus berintegritas. Itu bagaimana memproses ASN itu biar berintegritas, berarti mereka harus memahami betul terkait dengan apa-apa yang dilaksanakan, apa-apa yang dikerjakan. Sebetulnya itu saja sih ASN Smart itu. Jadi harus punya integritas yang tinggi. Dengan apa memahami berakhlak ini. Ketika ASN itu tidak berintegritas, berarti semuanya itu udah, berarti sudah kacau itu organisasi. Gitu. Apalagi tidak dilakukan sosialisasi segala macam itu, pasti ada gap di antara teman-teman pegawai di ASN. Itu mungkin Smart ASN itu tadi ya, upgrade diri. Kemudian juga ada branding bangga melayani bangsa. Nah ini mungkin bisa diaktualisasikan dalam memberikan pelayanan publik. Nah ini seperti apa? Bangga melayani bangsa juga. Bangga melayani bangsa itu kan brand ya. Itu motivasi.
motivasi menjadi hanya motivasi. Tapi kalau untuk bangga melayani bangsa itu kan motivasi. Ya. Tapi kalau untuk di sosialisasinya atau untuk yang dilakukannya apa itu terkait dengan diimplementasi budaya kerjanya. Itu saja sih mungkin ya. Ini untuk implementasi. Terakhir nih Pak Bara, sebelum ke closing statement, ASN juga kan tentu saja sebagai update terkait dengan media sosial. Bagaimana untuk penggunaan media sosial? Apakah juga ada aturan yang juga mengatur tentang bagaimana menggunakan media sosial untuk teman-teman ASN? Sebetulnya media sosial tidak dilarang itu agar pegawai ASN menggunakan secara bijak saja. Ya. Terkait isu segala macam dan dituntut Pak ASN itu menyambung atau menyampaikan program-program yang ada di tempatnya masing-masing. Ya. Itu mungkin ya terkait dengan media sosial. Media sosial. Tidak ada larangan artinya ya Pak Bara ya. Tapi jangan ada itu langsung diserap. Oh ini dianggap benar. Kan ASN juga punya pola pikir, punya hati. Bahwa ini juga harus disaring, harus langsung di-share gitu. Betul. Cocoknya sih saya punya program, sampaikan. Ya. Gitu. Saring dulu sebelum di-share. Betul, ya. Jelas masa nggak disaring. Harus disaring dulu, apalagi sebagai abdi negara ya. Artinya kan masyarakat juga pasti jadi akan masyarakat tuh begitu. menuntut kita itu ya menjadi pelayan publik. Ya. Jadi sudah berubah sekarang, kita menjadi pelayan publik. Pelayan publik ya, terutama masyarakat. Nah itu tadi. Wah kayaknya seru sekali, tapi karena terbatas dengan waktu Pak Bara. Terakhir mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada penonton. Ini saya sesuai dengan surat keputusan yang ada di Biro Organisasi bahwa pada seluruh ASN di Provinsi Banten, budaya kerja berakhlak bukanlah sekedar program dari pusat. Jadi melainkan sebuah komitmen fundamental yang harus kita tanamkan. Ini adalah kunci untuk mengubah birokrasi yang selama ini dianggap lambat menjadi birokrasi yang lincah, agile, dan profesional dan melayani. Berikan pelayanan yang terbaik dengan senyum dan empati, bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang diambil, kolaborasi dengan unit lain, terus berinovasi agar pelayanan kita tidak stagnan. Masyarakat menuntut kita untuk berubah. Mereka tidak hanya menginginkan pelayanan yang cepat, tetapi juga pelayanan berintegritas dan bisa dipercaya. Itu mungkin ya harapan dari teman-teman, semangat terus, semoga sukses. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Bara Hudaya, selaku Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Provinsi Banten. Sehat selalu Pak, lancar terus di setiap aktivitas. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih juga yang sudah ikut nonton di live Instagram. Nanti juga bisa disaksikan melalui YouTube channel dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Terakhir mungkin mudah-mudahan ASN Provinsi Banten ini juga memiliki nilai-nilai berakhlak dan bisa diterapkan secara nyata, kemudian tidak hanya dalam dokumen tapi juga dalam sikap dan juga perilaku sebagai abdi negara yang berintegritas, profesional, berdampak nyata bagi masyarakat. Saya Ratu Fitri, terima kasih sudah menyaksikan podcast Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda. Sehat berawal dari saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.